Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nazir Azhar akan menjelaskan proposal penelitian yang sedang saya lakukan. Pertama, topik dan judul penelitian. Nah, topiknya itu adalah load balancing dan web server untuk sistem akademik Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, konteksnya itu terbagi jadi tiga konteks. Yang pertama teknologikal. Nah, load balancing dan web server menggunakan hub proxy itu masuknya ke dalam konteks teknologikal. Terus ada psikologikal, yaitu yang berisi tentang persepsi terhadap implementasi pada load balancing web server. Dan yang terakhir sosiokultural, di mana sivitas akademika Universitas Pendidikan Indonesia di dalamnya. Nah, dari topik ini dan tiga konteks ini didapatkan judul implementasi load balancing web server menggunakan hub proxy pada sistem informasi akademik Universitas Pendidikan Indonesia. Terus di sini saya akan menjawab beberapa poin yang harus dijawab. Pertama adalah apa yang akan diteliti, yaitu penerapan load balancing pada web server Shopee menggunakan hub proxy pada hub proxy. Terus kenapa sih penelitian ini harus dilakukan? Karena sering terjadi kayak down gitu pas lagi ngumpulin tugas, terus pas lagi ngisi IRS. Itu tuh penyebabnya karena request dari server yang berlebihan sehingga terjadi overload. Nah, dengan penerapan balancing ini diharapkan bisa meminimalisir hal tersebut. Terus siapa yang akan terlibat dalam penelitian ini? Penelitian itu ditujukan kepada seluruh sivitas akademika Universitas Pendidikan Indonesia yang dilaksanakan secara studi literatur atau dilakukan oleh sendiri langsung kepada sistem. Terus penelitian ini akan dilakukan di rumah aja sih, dengan metode tadi studi literatur sendiri. Mungkin kalau perangkat tidak memadai mungkin bisa di lab, tapi nggak tahu diizinkan atau enggak. Terus yang terakhir, kapan penelitian ini berlangsung? Penelitian ini sudah berlangsung dari pertemuan kedua metodologi penelitian, tapi ya mungkin udah mulai topiknya hingga sekarang udah mulai latar belakang rumusan masalah, terus sekarang ini udah draft proposal. Nah, mungkin sampai seminar proposal dilaksanakan, penelitian ini akan selesai. Terus tipe penelitiannya, penelitian ini itu termasuk ke dalam applied research karena di sini saya mengimplementasikan load balancing tadi pada website UPI yang diharapkan dapat meminimalisir server yang down tadi. Nah, ini posisi penelitiannya dari beberapa sumber yang telah dicari, belum ada yang belum ada yang melakukan load balancing pada website UPI. Latar belakangnya karena sering banyaknya pengguna website, terus berdampak pada kecepatan website tersebut yang overload, dan jadi kadang-kadang ketika kita lagi dikejar deadline malah servernya itu down. Nah, sistem load balancing itu dapat mendistribusikan beban trafik pada 2 atau lebih jalur koneksi secara merata antara 2 atau lebih komputer. Terus diketahui juga
sistem network load balancing itu mampu melayani maksimal 6,25 request per detik, sehingga pada sistem network load balancing memiliki throughput yang lebih bagus dibandingkan single server. Respon sistem network balancing juga cepat saat jumlah request dibangkitkan 1000 adalah sekian milidetik. Sedangkan waktu respon untuk sistem single server yaitu lebih besar dari yang tadi load balancing, 2 kali, hampir 3 kali lipat. Nah, sehingga antrian request yang terjadi pada sistem network load balancing tidak mengalami antrian panjang dibandingkan single server. Nah, berdasarkan latar belakang tadi ditemukan rumusan masalah yang mana load balancing dapat mengurangi beban kerja server. Load balancing itu berperan sebagai penopang website agar kuat menampung request yang berlebih. Nah, berdasarkan pemahaman tersebut disusun pertanyaan penelitian sebagai berikut. Bagaimana mengimplementasikan load balancing pada basis CFP menggunakan hub proxy? Terus apakah setelah diimplementasikan website tersebut dapat menjalankan request dengan baik atau tidak? Lalu tujuan penelitian ini itu untuk mengimplementasikan load balancing agar tidak mudah down karena request yang berlebihan tadi. Terus juga mengidentifikasi setelah diterapkan tadi load balancing, diidentifikasi perubahan apa sih yang terjadi setelah diterapkannya load balancing tersebut dan memiliki manfaat untuk membuat CFP dapat menjalankan request dengan baik dengan mengimplementasikan load balancing yang membuat server tidak mudah down akibat banyaknya request dari pengguna. Nah, ini adalah sumber rujukan dari buku, lalu dari jurnal nasional, dan yang terakhir ada dari jurnal internasional. Dan ada juga sumber lain sih. Oke, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.